Sepasang suami istri warga negara Amerika membawa anak mereka berlibur ke Indonesia. Mereka merasa cemas saat menaiki bus umum di Jakarta. Di dalam bus yang penuh sesak itu, putra kecil mereka yang berkulit hitam menangis dengan keras. Sang ayah merasa sangat khawatir dengan pandangan orang-orang di sekitarnya dan trauma masa lalu yang ia miliki. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan putranya. Tepat pada saat itu, sepasang kekasih warga Indonesia mengatakan sesuatu kepada mereka yang membuat keluarga Amerika itu terkejut. Apa yang sebenarnya mereka alami? Nama saya Nick, seorang warga negara Amerika berusia 30 tahun. Saat ini saya tinggal di Amerika Serikat bersama istri dan putra saya yang berusia 3 tahun. Saya mengenal istri saya saat bekerja di Korea Selatan, dan akhirnya kami menikah. Saya adalah seorang jurnalis yang bepergian ke seluruh dunia dengan basis di Amerika Serikat. Karena tuntutan pekerjaan saya harus sering bepergian ke luar negeri dan telah mengunjungi banyak negara seperti Spanyol dan Italia. Mempelajari bahasa dan budaya baru di negara tempat saya bekerja adalah sebuah tantangan, terutama ketika harus menghadapi kendala bahasa. Namun ketika komunikasi berjalan lancar atau bertemu dengan penduduk lokal yang ramah, saya merasa senang bisa datang ke negara tersebut. Inilah alasan mengapa saya sangat mencintai pekerjaan ini. Namun jujur saja saya tidak ingin kembali ke Korea Selatan lagi. Di sana saya dan istri saya yang berkulit hitam harus menghadapi diskriminasi rasial dan memiliki pengalaman yang sangat buruk. Saya pergi ke Korea Selatan pertama kali 5 tahun yang lalu, dan itu adalah pertama kalinya saya ke Asia. Saat itu saya merasa bersemangat sekaligus cemas. Untungnya kantor cabang di sana memiliki karyawan dari berbagai negara. Kami bekerja menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, jadi tidak ada masalah bahasa, dan saya pun belajar bahasa Korea yang cukup untuk berkomunikasi sehari-hari dalam beberapa bulan. Karena banyaknya orang dari berbagai negara di tempat kerja saya, jarang merasakan diskriminasi rasial di sana. Istri saya dikirim bekerja ke Korea Selatan sebelum saya. Di sanalah awal hubungan kami. Tak lama kemudian kami mulai berpacaran, menikah, dan memiliki seorang putra. Kehidupan kerja saya meskipun sibuk sangat bernilai. Saya menjalani kehidupan yang sempurna dengan keluarga yang saya cintai. Saya masih ingat dengan jelas betapa bahagianya keluarga kami selama tinggal di Korea Selatan. Pengalaman buruk itu terjadi pada suatu akhir pekan. Saat kami hendak pergi jalan-jalan, kami berencana pergi ke sebuah taman besar yang memiliki padang rumput yang luas. Taman ini adalah tempat populer bagi banyak keluarga untuk piknik dan bermain bulu tangkis di hari libur. Saya mendapatkan informasi ini dari rekan kerja dan memutuskan untuk segera pergi. Dari rumah kami ke taman tersebut harus naik bus sekitar 30 menit. Hari itu, kami menyiapkan bekal makan siang dan tikar piknik siap berangkat pagi-pagi. Bus penuh dengan orang-orang yang hendak pergi ke taman, tetapi karena kami mengantre lebih dulu, kami mendapatkan tempat duduk. Saya memangku putra saya dan sangat menantikan untuk sampai di taman yang kami tuju. Setelah kami naik, orang-orang terus naik hingga bus penuh. Sesaat kemudian saya melihat sepasang suami istri lansia yang berdiri di lorong menatap kami dengan tatapan tajam dan galak. Tatapan mereka begitu menusuk hingga saya bertanya-tanya apakah ada yang salah, tetapi kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi saya tidak mengerti alasannya. Setelah itu saya mendengar keduanya mulai berbisik-bisik. Karena suasana di dalam bus cukup hening, saya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Kenapa orang kulit hitam dapat tempat duduk tapi kita tidak? Ini Korea. Orang Korea seharusnya mendapat hak istimewa. Mendengar kata-kata itu saya merasa sangat terkejut. Saya tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata rasis seperti itu secara langsung. Istri saya juga mendengar percakapan itu. Dia sedih dan menundukkan kepalanya. Ketika saya berpikir bahwa orang-orang di sekitar mungkin berpikiran sama, saya merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, putra saya mulai menangis karena sesak dan udara yang pengap di dalam bus. Saya khawatir dia akan menangis keras, terutama takut akan dimarahi lagi seperti oleh pasangan lansia itu. Bagaimana orang tua mendidiknya ya sampai anak menangis seperti ini? Pasti karena orang tuanya orang kulit hitam. Kami berusaha melakukan segala cara agar anak kami berhenti menangis dan akhirnya dia diam dan tertidur. Tapi kemudian, saya mendengar pasangan lansia itu berkata lagi,
Cepatlah turun dari bus, biar kita tidak perlu satu bus dengan orang kulit hitam. Ini yang paling buruk. Pengalaman rasisme pertama di Korea Selatan ini membuat saya sangat syok. Mereka mungkin berpikir kami tidak mengerti bahasa Korea sehingga berbicara tanpa sungkan. Tapi meskipun kami tidak mengerti pun, tidak ada yang berhak menyakiti orang lain dengan kata-kata. Kenyataannya kami mengerti bahasa Korea dan kata-kata itu meninggalkan luka mendalam di hati kami. Bahkan di Amerika Serikat saya pernah mengalami rasisme, tapi itu bukan hal yang bisa dibiasakan. Setiap tindakan rasisme seperti luka baru. Perjalanan ke taman hari itu menjadi sama sekali tidak berarti. Demi putra kecil kami istri, dan saya berusaha bersikap ceria, tetapi pengalaman menghadapi rasisme secara langsung, kali ini sangat berbeda dari pengalaman di tempat kerja kami, membuat hati kami berdua sangat terguncang. Dan pengalaman seperti ini terjadi lagi beberapa kali setelahnya. Contohnya, suatu hari kami pergi ke pusat perbelanjaan dekat rumah dan masuk ke toko pakaian. Saat kami sedang memilih barang, saya mendengar sepasang pria dan wanita berusia sekitar 30 tahun menunjuk ke arah kami dan berbisik, "Orang kulit hitam benar-benar mau belanja di sini. Dipakai pun mungkin tidak akan cocok dengan mereka." Mendengar kata-kata itu kami terdiam. Akhirnya kami keluar dari toko tanpa membeli apapun. Sejak saat itu, kami menghindari belanja di toko fisik dan beralih belanja online. Setidaknya, kami tidak perlu menghadapi kritik di depan muka. Hidup di Korea Selatan meskipun jarang ada serangan verbal secara langsung, seringkali ada kata-kata rasis di belakang punggung yang masih dalam jangkauan pendengaran kami, membuat kami menyadari semuanya. Penugasan kerja kali ini membuat saya menyadari betapa pedihnya situasi yang masih dihadapi orang kulit hitam di negara-negara Asia, dan saya tidak ingin kembali ke Korea Selatan lagi. Keluarga kami tidak pernah berpikir untuk bepergian ke Asia lagi. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Kami mendapat kesempatan untuk berlibur ke Indonesia. Ternyata bos saya memenangkan undian tiket pesawat ke Indonesia, tetapi karena ada urusan mendesak dia tidak bisa pergi. Dia pun memberikannya kepada kami. Saat menerima tawaran ini kami ragu cukup lama, terutama ketika mengingat pengalaman buruk di Korea Selatan. Kekhawatiran tentang perjalanan ke Asia tidak pernah pudar. Kejadian di bus dan di toko pakaian, perlakuan tidak ramah, hanya karena warna kulit kami adalah hal yang sulit dilupakan. Namun bos kami menyemangati Indonesia dan Korea Selatan itu tempat yang berbeda loh. Oh, waktu saya ke sana, saya merasa Indonesia adalah negara yang luar biasa. Meski begitu, saya masih khawatir karena bos saya berkulit putih. Bagaimana mungkin pengalamannya bisa sama dengan kami? Saat itu bagi saya Korea Selatan dan Indonesia tampak seperti negara yang mirip. Tapi bos tetap bersikeras, "Kalian pasti akan menyukai Indonesia." Mendengar perkataannya, akhirnya kami memutuskan untuk membawa keluarga ke Indonesia bersama-sama. Saat saya pulang dan memberitahu istri, awalnya dia sedikit ragu, tapi melihat bahwa ini rekomendasi bos, akhirnya dia setuju. Setelah itu kami mulai bersiap untuk perjalanan ke Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia sederhana, dan mencari informasi tentang tempat wisata yang menarik. Meski demikian, sebelum berangkat hati kami masih penuh kecemasan. Namun ketika kami benar-benar tiba di Indonesia, kecemasan itu hanyalah ketakutan yang berlebihan. Pada hari pertama tiba di Indonesia, kami memutuskan membawa putra kami yang suka hewan ke kebun binatang karena kami dengar di sana ada banyak hewan eksotis. Tapi dari hotel, tempat kami menginap ke kebun binatang, kami harus naik bus umum. Pengalaman naik bus di Korea Selatan muncul kembali di benak saya. Rasa takut dan cemas akan didiskriminasi karena warna kulit kembali lagi. Tapi meski begitu, demi putra yang mencintai hewan kami, memutuskan naik bus. Saat naik bus kami langsung menemui masalah kecil. Kami tidak terbiasa dengan sistem pembayaran, apakah harus menggunakan kartu elektronik atau uang tunai, dan kami tidak tahu berapa rupiah yang harus dibayarkan. Di luar masih ada penumpang lain yang menunggu naik untuk pergi ke kebun binatang, juga membuat kami semakin panik. Saat itu saya takut akan dimarahi karena lambat, tapi kemudian hal yang tak terduga terjadi. Seorang pria Indonesia yang mengantre di belakang kami memberitahu jumlah uang yang harus dibayarkan dengan sopan. Dengan bantuannya, kami bisa naik bus dengan lancar. Saya berterima kasih padanya dengan bahasa Indonesia,
yang saya pelajari. Terima kasih. Saat itu saya sadar bahwa orang baik itu masih ada dan merasa sedikit lega. Tapi setelah naik bus, tantangan lain menunggu kami. Hari itu bus penuh sesak dengan orang. Kami hanya bisa berdiri berpegangan pada tiang sepanjang jalan. Di dalam bus yang berguncang, saya memeluk putra saya erat-erat, khawatir dia akan rewel dan menangis di tempat sempit seperti ini. Dan benar saja, tak lama kemudian, putra saya mulai menangis. Suara tangisannya menggema di dalam bus membuat kami sangat cemas dan gelisah, merasa mengganggu penumpang lain. Karena putra saya tidak berhenti menangis, kami mulai mempertimbangkan dengan serius untuk turun di halte berikutnya. Tapi pada saat itu sepasang kekasih muda warga Indonesia berjalan ke arah kami dan berkata, "Kalau tidak keberatan, silakan duduk di sini saja." Mereka berdiri dan memberikan kursi mereka untuk kami. Terkejut dan tersentuh oleh kebaikan hati mereka, kami menerima kursi itu. Pasangan itu bahkan menunjukkan ketertarikan pada putra saya. "Lucu sekali ya," kata wanita itu. "Umurnya berapa?" tanya mereka dalam bahasa Inggris. Kami mengobrol dengan mereka sebentar dan tidak sadar bahwa putra saya sudah berhenti menangis. Dari pengalaman ini kami sangat terkesan dengan keramahan dan kelembutan orang Indonesia. Mulai dari orang yang mengajari cara membayar ongkos bus hingga pasangan yang memberikan kursi dan penumpang lain yang tidak ada satupun mengeluh saat putra saya menangis. Tindakan semua orang terpatri dalam di hati kami. Saat turun dari bus, pasangan itu bahkan melambaikan tangan kepada putra saya dan putra saya membalas lambaian itu dengan gembira. Awalnya kami khawatir akan menyusahkan orang lain, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sejak saat itu, saya dan istri merasakan kehangatan orang Indonesia dan mengerti bahwa di antara negara-negara Asia, Indonesia adalah negara yang memiliki keramahan yang istimewa. Dalam perjalanan di Indonesia setelahnya, kami juga sering merasakan sambutan hangat dari penduduk lokal di berbagai tempat wisata. Contohnya, suatu kali kami makan di restoran putra saya, tidak sengaja menumpahkan air di meja. Saat kami sedang buru-buru mengelapnya, orang Indonesia yang duduk di meja sebelah datang membantu mengelap dengan antusias. Tindakan yang penuh kebaikan ini sangat berkesan bagi kami, dan kami merasa tulus berterima kasih atas budaya saling membantu ini yang tanpa prasangka rasial apapun. Istri saya dan saya bahkan berbicara kemudian, kalau ini terjadi di Korea Selatan, kita pasti sudah dimaki-maki. Kali lain saat berada di toko oleh-oleh, saya tidak sengaja meninggalkan ponsel pintar saya di rak. Saat hendak keluar dari toko, seorang wanita Indonesia melihatnya dan segera mengembalikan ponsel itu kepada saya. Pengalaman ini menjadi kesempatan bagi kami untuk merasakan kebaikan hati orang Indonesia lagi. Ini sangat berbeda dari di Amerika Serikat. Di sana jika barang hilang seringkali dibiarkan saja, atau dalam kasus terburuk, diambil orang lain tanpa berpikir untuk mencari pemiliknya. Tapi di Indonesia saya merasa ada banyak orang yang akan melakukan hal yang benar tanpa ragu. Tindakan membantu orang lain tanpa pamrih ini membuat saya sangat kagum pada karakter orang Indonesia. Kami juga berkesempatan mengunjungi Monumen Nasional Monas dan Masjid Istiqlal di Jakarta. Keindahan dan pesona agungnya meninggalkan kesan tersendiri di hati saya. Kawasan yang ramai, arsitektur Indonesia yang indah, dan banyaknya orang menjadi inspirasi dan kegembiraan bagi saya. Waktu yang dihabiskan di sana membuat saya merasakan perpaduan budaya, di mana tradisi bertemu dengan modernitas menjadi kenangan yang tak terlupakan. Harta karun yang menakjubkan di Museum Nasional, Kehidmatan Masjid Istiqlal, dan ketenangan di kawasan kota tua. Pemandangan yang beragam ini memperlihatkan sisi lain dari sejarah Jakarta kepada saya, terutama suasana sakral di tempat ibadah, yang seolah mengundang wisatawan untuk melintasi waktu dan kedalaman spiritualnya terpatri dalam di hati saya. Di sana kami melihat banyak kerajinan tangan dan makanan tradisional Indonesia, benar-benar merasakan kekayaan budaya Nusantara. Selain itu, berjalan-jalan menikmati pemandangan kota dengan latar belakang gedung-gedung tinggi yang modern, membuat saya terkesan dengan keindahan yang memadukan unsur lama dan baru dari Jakarta. Berjalan-jalan di kawasan permukiman, terasa seperti perjalanan untuk menjelajahi kedalaman budaya Indonesia yang sesungguhnya. Berkeliling di sekitar tempat bersejarah, mengunjungi toko-toko dan warung kaki lima tradisional membuat kami larut dalam suasana unik di mana sejarah dan budaya modern Indonesia bertemu.
Pemandangan yang menyenangkan itu sangat berkesan bagi saya, terutama interaksi dengan penduduk lokal, membuat kami merasakan secara langsung sambutan hangat dan keterbukaan orang Indonesia yang senang menyambut tamu. Perjalanan ke Indonesia kali ini menjadi kesempatan berharga bagi keluarga kami untuk merasakan kehangatan dan kebaikan hati penduduk lokal. Kami menyadari bahwa orang Indonesia memperlakukan semua orang dengan lembut tanpa memandang warna kulit. Kami menghormati sikap itu dari lubuk hati. Saya dan istri menjadi sangat mencintai orang Indonesia dari pengalaman ini. Kenyataannya begitu istri saya sampai di rumah, dia langsung mulai merencanakan perjalanan ke Indonesia berikutnya. Kami sangat bersyukur bahwa di sini tidak ada diskriminasi atau kritik apapun seperti yang kami alami di Korea Selatan sebelumnya. Sebelumnya kami memiliki pandangan stereotip tentang negara Asia dan khawatir Indonesia juga mungkin ada rasisme. Tapi perjalanan ini telah menghancurkan prasangka itu sepenuhnya. Kami berterima kasih kepada bos kami yang memberikan kesempatan perjalanan ini. Ramalannya bahwa kalian pasti akan menyukai Indonesia ternyata sangat akurat secara mengejutkan. Ketika kami kembali dan menceritakan pengalaman luar biasa kami kepadanya, dia tersenyum puas. Dan kami pun memutuskan untuk menjalani hidup seperti orang Indonesia, bersikap baik kepada semua orang tanpa prasangka. Kami sangat berterima kasih karena telah bertemu dengan orang-orang Indonesia yang memberikan dampak indah seperti ini.